Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari Senin. Hari ini kita akan belajar mengenai farmakognosi. Kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, KD yang 3.8, yaitu simpesia mengenai getah, damar, dan malam. Nah, sebelum kita lanjut, tentang simpesia apa saja yang termasuk dalam getah, damar, dan malam, kita akan mengetahui apa pengertian dari getah, damar, dan malam. Nah, getah sendiri adalah cairan kental yang keluar dari bagian tanaman. Tentu Ibu yakin kalian semua sudah pernah lihat getah tanaman ya. Kalau orang Manado bilang itu goro tanaman seperti itu. Selanjutnya damar. Damar adalah suatu campuran kompleks dari sekret tumbuhan berbentuk padat dan amorf pada pemanasan menjadi lunak dan meleleh. Jadi damar ini juga keluar dari tanaman, tapi dia berbeda dengan getah. Selanjutnya yaitu malam. Zat yang termasuk dalam golongan lemak, bentuknya mirip dengan damar, biasanya digunakan sebagai bahan dasar untuk kosmetik dan biasanya digunakan di industri batik dan lilin. Kita akan masuk ke simpesia apa saja yang masuk ke dalam ketiga golongan simpesia ini. Yang pertama ada Balsamum peruvianum. Balsamum peruvianum nama lainnya balsam Peru, tanaman asalnya dari Myroxylon periare, keluarganya Papilionaceae. Zat berkhasiatnya ada sinamein, damar, asam benzoat, asam sinamat, vanilin, dan perofinol. Biasanya digunakan untuk obat gudik atau obat kudis, obat luka, obat wasir, dan obat batuk. Ini ada gambar pohon dari Myroxylon periare. Selanjutnya ada Balsamum tolutanum. Balsamum tolutanum ini nama lainnya balsam tolu, tanaman asalnya Myroxylon balsamum. Dia mirip dengan balsamum balsam Peru yang sebelumnya, tetapi ini berasal dari pohon atau tanaman yang berbeda. Dia masih dari keluarga yang sama dengan balsam Peru, yaitu keluarga Papilionaceae. Zat berkhasiatnya ada asam sinamat, asam benzoat, serta ester dari kedua asam ini. Kemudian ada asam-asam aromatik, asam-asam sinamat, asam benzoat bebas, dan minyak atsiri. Kemudian penggunaan untuk balsamum tolutanum atau balsam tolu biasanya digunakan untuk obat batuk. Kita masuk selanjutnya di simpesia yang ketiga, yaitu Benzoinum. Nama lainnya kemenyan Sumatera. Tanaman asalnya ini bisa dari dua jenis tanaman, yaitu Styrax benzoin dan Styrax paralleloneurus. Dari keluarga Styraceae. Zat berkhasiatnya ada lubanolon benzoat, kemudian ada vanilin, styrol, benzaldehid, bensil sinamat, fenil propil sinamat. Penggunaannya biasanya untuk bahan pengawet, ini lebih ke untuk mencegah bau tenik. Biasa kalau bau tenik itu kita biasa kalau minyak yang so lama itu baunya bau tenik. Kemudian bisa digunakan juga untuk obat batuk dan untuk pembuatan tinktur antiseptik. Kemudian kita masuk ke simpesia berikutnya, yaitu Chrysarobinum. Chrysarobinum, nama lainnya Chrysarobin, tanaman asalnya ini ada di sebelah pohon seperti ini, Andira araroba, keluarganya Papilionaceae, dia sama dengan balsam Peru dan balsam tolu tadi, sama keluarganya, keluarga Papilionaceae. Zat berkhasiatnya Chrysarobin, penggunaannya obat psoriasis dan obat untuk trichofitosis. Jadi ini pohonnya. Selanjutnya gumi akasia. Gumi akasia ini nama lainnya gom Arab atau akasia. Nama lainnya juga gumi mimose. Kenapa dikasih mimose? Karena tanaman asalnya itu dari keluarga mimose. Keluarganya tanaman asal berasal dari spesies akasia
antara lain akasia Senegal. Ini contoh tanamannya. Jadi nanti gom Arab itu akan keluar dari sini getah-getahnya, itu yang akan diambil. Jadi pohonnya berduri, berasal dari keluarga Papilionaceae, zat berkhasiatnya arabin, enzim dari tipe oksidase. Penggunaannya bahan penolong pada pembuatan sediaan obat, misalnya suspensi, emulsi, pil, dan tablet. Jadi gumi akasia ini biasanya banyak digunakan untuk bahan penolong pada saat pembuatan sediaan obat. Ya. Kalau di suspensi, dia akan menjadi suspending agent. Kalau di emulsi, dia akan menjadi emulgator. Untuk pil dan tablet biasanya digunakan sebagai bahan perekat. Selanjutnya ada gumi Arabici desensimatum. Nama lainnya gom Arab bebas enzim. Tanaman asalnya spesies akasia antara lain akasia Senegal. Dia sama dengan gumi akasia. Cuman perbedaannya gumi Arabici desensimatum ini kalau misalnya di gumi akasia itu selain arabin ada enzim. Nah, kalau gumi Arabici desensimatum itu enzimnya dihilangkan. Jadi akan melalui proses dan enzimnya akan hilang sehingga yang tersisa hanya arabin saja. Ya, penggunaannya juga sebagai zat tambahan. Tanaman asal dan keluarga sama dengan gumi akasia. Kita lanjut pada simplicia berikut, yaitu mira. Apa yang nama mira di sini? Ada yang nama mira. Mira, nama lainnya mira. Tanaman asalnya spesies Commiphora, antara lain Commiphora molmol. Keluarganya Burseraceae. Zat berkhasiat ada gom, damar yang berisi fenol-fenol, kemudian asam-asam damar, minyak atsiri, mineral, zat pahit, asam semut, asam cuka, dan asam mirol. Penggunaannya biasanya digunakan untuk membuat dupa dan parfum karena bau dari mira ini wangi. Ya, selain itu juga bisa digunakan untuk pembuatan tinktur mira untuk obat kumur. Ini tanamannya dari mira. Kita masuk selanjutnya ke simplicia. Mungkin ini sudah biasa kalian dengar, yaitu opium. Opium nama lainnya opium mentah, candu, Thebaicum meconium. Itu nama lain dari opium. Tanaman asalnya Papaver somniferum. Ini kita lihat ada Papaver somniferum. Jadi opium ini diambil dari bunga yang belum mekar, bakal bunga yang bulat-bulat ini. Jadi nanti ini akan disayat dan getah yang keluar dari bakal bunga ini itu yang akan diambil dan diolah yang disebut dengan opium. Keluarga Papaveraceae, zat berkhasiat ada alkaloida morfin, narkotika, kodeina, tebaina, papaverina, zat putih telur, gula, malam, lemak, lendir, garam sulfat, fosfat dari garam kalsium dan magnesium. Penggunaannya biasanya digunakan untuk pengobatan terhadap gejala-gejala diare atau mencret, kemudian sebagai sudorifika dan narkotika. Itu tanamannya kita lihat di sini ini bagus ya, tapi khasiatnya juga baik dan biasanya digunakan dalam pengobatan juga. Kita masuk ke simplicia selanjutnya, yaitu papainum. Papainum ini nama lainnya papaina, tanaman asalnya Carica papaya. Ya, Carica papaya ini pohon pepaya. Jadi pepaya yang biasa kita lihat. Carica papaya keluarga Caricaceae, zat berkhasiat yang terkandung dalam papainum adalah enzima proteolitik. Ini penggunaannya biasanya untuk membantu pencernaan zat putih telur, biasanya diberikan dalam bentuk serbuk, pil, tablet maupun eliksir. Jadi papainum ini bermanfaat ya. Getah bisa dari batang, kemudian bisa juga getah dari buah. Jadi papainum ini adalah getah ya.
getah yang dihasilkan oleh pepaya. Kemudian kita masuk ke simplisia yang terakhir yaitu Tragacantha. Nama lainnya tragakan. Nama tanaman asalnya Astragalus gumifer, keluarga Papilionaceae. Untuk tragakan sendiri dia mengandung zat lendir, menghasilkan arabinosa, metilpentosa, galaktosa, asam galturonat, ada juga amilum, kemudian ada juga mengandung abu yang mengandung kalium, kalsium, magnesium, dan asam fosfat. Tragacantha sendiri atau tragakan biasanya digunakan sebagai emulgator untuk membuat emulsi, gudir atau lendir, kemudian perekat pil, dan trokisi juga untuk pelicin alat-alat kedokteran tertentu. Jadi tragakan ini kalau dia dicampur dengan air itu akan membentuk massa seperti lendir, ya. Jadi tragakan biasanya digunakan untuk pembuatan emulsi dan perekat pil karena sifatnya yang bisa merekatkan itu digunakan dalam pembuatan pil dan tablet. Itu adalah ke-12 simplisia yang sudah kita pelajari yang termasuk dalam golongan damar, getah, dan malam. Tadi diperhatikan Ibu sudah menjelaskan secara singkat dan sudah mencontohkan cara membaca setiap simplisia. Jadi perhatikan kembali cara membaca. Video yang satu orang sudah kirim yang minggu lalu, itu dalam pengucapan, dalam membaca itu masih salah. Jadi Ibu sudah memberikan contoh, kalian akan membuat video, kalian membaca, tidak menghafal ya, membaca ke-12 simplisia ini. Silakan membaca nama simplisianya apa, nama lainnya apa, keluarganya apa, ya cuma itu. Ibu mau cari tahu bagaimana kalian bisa membaca dengan baik. Jadi keluarga, nama simplisia, nama lain, keluarga, dan penggunaannya. Jadi 4 itu kalian buat rekaman suara atau video boleh dan dikirim nanti ke WA group saja. Cara membaca kalian hanya membaca ya, enggak usah menghafal karena kalau menghafal kayak minggu lalu cuma 1 orang yang baru kumpul. Jadi untuk yang tugas minggu lalu, untuk yang lain yang belum mengumpul Ibu masih tunggu. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.